Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini aku akan membahas tentang perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat dalam konflik agraria di Indonesia. Topik ini penting karena sampai hari ini konflik agraria masih sering terjadi dan masyarakat adat sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Meskipun hak mereka sebenarnya sudah diakui oleh hukum. Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekedar aset ekonomi. Tanah memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual karena berkaitan langsung dengan identitas dan kehidupan mereka secara turun-menurun. Hak atas tanah masyarakat adat dikenal dengan hak ulayat, yaitu hak kolektif suatu komunitas adat atas wilayah tertentu. Secara hukum, hak ulayat sudah diakui dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 dan juga pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Namun, meskipun sudah diakui secara normatif, dalam praktik perlindungan terhadap hak ulayat masih sering bermasalah. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tidak adanya mekanisme verifikasi dan mendaftar hak ulayat yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, sering terjadi tumpang tindih perizinan di mana wilayah adat diberikan izin kepada perusahaan perkebunan tambang atau proyek strategis nasional tanpa verifikasi yang memadai. Yang ketiga, posisi tawar masyarakat adat yang sangat lemah karena kebebasan akses hukum, minimnya dokumen tertulis, dan terbatas sumber daya. Salah satu contoh nyatanya adalah kasus Pulau Rempang, di mana masyarakat adat menolak resolusi akibat proyek strategi nasional karena merasa hak ulayat mereka diabaikan. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa perlindungan hukum hak ulayat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu adalah perlindungan hukum preventif, yaitu upaya pencegahan konflik sejak awal melalui pengakuan yang jelas, verifikasi, dan pendaftaran tanah ulayat. Yang kedua adalah perlindungan hukum represif, yaitu penyelesaian sengketa ketika konflik sudah menjadi baik melalui jalur pengadilan maupun non-litigasi menjadi mediasi dan musyawarah adat. Dalam praktik penyelesaian melalui mekanisme adat sering dianggap lebih efektif karena sesuai dengan nilai dan kearifan lokal masyarakat adat. Untuk mengatasi konflik agraria, artikel ini menawarkan beberapa solusi penting. Yang pertama, pengaturan dan harmonisasi regulasi teknik terkait pengakuan dan pendaftaran hak ulayat. Yang kedua itu pembentukan badan independen yang khusus menangani verifikasi hak ulayat agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang ketiga itu ada pengembangan sistem pendaftaran tanah ulayat berbasis digital yang tetap menghormati kearifan lokal. Keempat itu penguatan kapasitas hukum masyarakat adat melalui pendidikan hukum dan bantuan hukum agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih seimbang. Oke. Yang terakhir adalah sebagai kesimpulannya dapat dikaitkan bahwa pengakuan hak ulayat tidak cukup hanya tertulis dalam undang-undang, tetapi harus diikuti dengan perlindungan hukum yang nyata dan berkeadilan. Dengan komitmen pemerintah yang keterlibatan semua pihak, konflik agraria dapat diminimalkan dan hak masyarakat adat dapat perlindungan dan secara berkelanjutan. Terima kasih atas tontonan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.